Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ore Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Xpander Ultimate CVT 2022. Duh, sumuk. Naikkan. Ya, kita sekarang berada di antrian lampu TL. TL adalah traffic light. Biasanya radio-radio menyebutnya lampu TL. TL mana gitu loh Bray. Kita mau menuju ke suatu tempat yang kita nggak pernah ke sana, jadi kita butuh GPS. Ini diminta untuk masuk ke tol. Kita track dulu, ini exitnya nanti tol mana kan nggak ngerti ya. Kita track. Ini berarti turunnya tol Sidoarjo ini. Jauh. Sidoarjo ya. Agak jauh. Dikit. Dor. Nah, kita pusatkan lagi. Oke, kita sudah bisa ancang-ancang kira-kira turunnya kemana. Semoga kita dapat lampu hijau, karena ini kita nggak depan-depan amat. Nah gini ya Bray, jadi kalau ada mobil Panther di depan, ini kan solar ya, lama-lama aromanya itu sedikit masuk ke kabin mobil ini. Ya, saya merasa begitu. Padahal ini sirkulasi sudah close air. Menyebalkan. Apa tuh? Aku tahu. Ya, makin lama makin berasa bau solarnya. Oke, persiapan. Rem D, lepas rem parkir. Di mana? Di apa ini nih? Oh, tadi di setel Ke atas apa ke bawah? ke bawah tadi. Iya, nggak usah. Nanti aja kalau sudah berhenti lagi ya. Oke, kita sen kanan. Nggak sen pun sebenarnya bisa juga. Ini ada suara. Itu di mana ya? Sirene. Oh, sirene dari sebelah kiri kita. Ada yang menikah nampaknya. Nah, begitu ada suara patwal gitu, waspada. Tinggal duluan mana sih? Kalau kita lebih dulu jauh ya kita lewat dulu. Nanti kalau dia udah mulai dekat baru kita persiapan lagi ya Bray. Nah ini kita buka kaca buat mengusir bau solarnya Panther tadi. Nggak hilang-hilang. Aduh, baunya. Nah ini udah mulai mendekat, itu bunyi sirine dari spion tengah. Ambulan. Bukan ambulan, itu dari Pak Polisi di belakang. Kita lewatin ini, kayunya serem banget, itu overhangnya. Kok mobilnya bentuk mobilnya kayak kita ambulan? Iya, itu yang ambulan itu, tapi di belakang ada mobil polisi. Itu kalau misalkan kita nggak minggir waktu dia mendekati kita, habis kita dipepet-pepet. Jadi segeralah sadar saat kita dipepet ya Bray. Oh, dia nggak searah sama kita, jadi kita lebih tenang. Ya, suaranya nyampe nggak di kamera, masih di belakang banget. Kita sen kiri karena tujuannya akan ke jalan tol. Kita buntutin Veloz, kita dibuntutin Terios. Ini anaknya belum balik ini ya, maka suaranya kayak gitu. Iya. Cari yang kosong biar nggak pakai antri. Oke, kita tap, tempel tahan. Oke, yang penting buka, lanjut jalan. Ikuti GPS, suruh belok kiri. Dan kita langsung cari tahu di mana sih sebelah kirinya gitu loh Bray. Jadi jangan terus percaya GPS tapi tanpa lihat tujuan. Jadi lihat dua. Setelah 500 meter, bergabung ke Jalan Raya Pantura, Jalan Tol Surabaya, Depok. Oke.
dari sini jangan khawatir, kita ngikuti jalur kita dulu. Kemudian nanti kalau ada kesempatan pindah baru pindah. Jangan langsung berharap pindah langsung banyak sekali ya. Karena kalau kita telusuri ternyata di tol itu lajurnya nggak kayak di jalan raya di kota itu ya. Kalau jalan raya kan begitu kita mau belok itu jalannya jadi satu sama yang dari sebelah. Tapi kalau ini kita punya lajur sendiri, Bray. Jadi kita nggak yang bakal berantem sama mereka. Mereka pasti punya lajur sendiri, kita punya lajur sendiri. Sehingga kita khawatirkan terhadap depan kita saja. Jangan khawatir samping-samping dulu. Oke, kita belum bisa pakai cruise control karena jalannya cukup padat. Ini harus sigap jalan dan sigap melambat. Jarang ada berhenti kalau di jalan tol ya. Pandangan masih aman, kecepatan masih aman, Mas Bray masih bisa bertahan di lajur kanan. Ini ada miras. Kita sen kiri, mirasnya kayaknya pelan. Dan dia masih standby di kanan. Ya. Oh, ini yang Mirage Sport. Yang nyetirnya nggak sport-sport amat. Kita pindah lajur kanan, cek spion kanan. Mirage-nya sudah di belakang kita mulai masuk. Ini kalau kita nggak butuh banting setir, jangan pernah banting setir di tol karena kecepatan terlalu tinggi untuk dibanting setir. Ini mau kemana? Kok dia tiba-tiba oleng, melambat ekstrim? Dia kayaknya berubah pikiran, kayak mau exit, kayak mau enggak. Tinggal ngikuti. Ini karena lajur 2 ada truk, kita nggak mungkin masuk ke lajur 2. Artinya kalau kita pindah berarti kita nggak bisa lebih kencang dari dia. Kita cukup ngikuti depan. Lajur 1 juga truk. Ini nggak kelihatan ini. Tadi misalkan kita ambil kiri, tiba-tiba langsung kepepet sama truk yang di lajur kiri. Makanya kenapa kita baiknya lajur mendahului di lajur kanan ya, Bray. Ya, jadi kenapa keterangannya lajur kanan hanya untuk mendahului? Karena kita pengemudi di Indonesia ini kan setir kanan ya. Jadi lebih gampang mantau kanan daripada mantau kiri. Gitu, Bray. Iya. Ini saya dijepit sama kendaraan-kendaraan depan dan samping. Oke, yang belakang udah terlewati, kita mulai geser tengah. Mas Bray tadi pantau dari tikungan, terlihat jalannya aman. Sikap sempurna saat pegang setir, selalu pegang jam 9 jam 3, 2 tangan. Ini yang paling aman. Nah, ini Mas Bray sudah ngelepas gas dari tadi banget, supaya kita nggak butuh banyak rem, Bray. Kadang kita itu nggak sadar ngegas, gas terus sampai mau nempel baru ngerem, itu sudah terlambat. Jadi kalau bisa, ketika kita bisa ngikuti kecepatan depan, kita langsung manajemen gasnya dengan baik, lepas saja gasnya. Nanti kalau misalkan kita udah mulai ketinggalan, baru ngegas lagi. Ini pada ngerem-ngerem, Mas Bray pindah ke kanan, HRV masih di belakang, kita mulai geser. Oke, kembali lagi di lajur kanan. Buntutin beberapa truk di depan. Ini truknya tumben kok beriringan truknya. Di lajur 3 semua. Waspada, rem mendadak, jadi jaga jarak aman. Oh, ada Audi. Itu logonya Audi. Benelux 3000 Q6. Jaga jarak. Ini yang tengah juga masih padat banget, berarti kita masih lanjut lurus. Anda berada di rute tercepat meskipun lalu lintas lebih padat daripada biasanya. Suaranya kakak ini. Iya. Tiba di tujuan pukul 13.20. Oke, terima kasih.
Bagaimana cara mengukur posisi mobil di dalam lintasan? Pastikan dua tangan ini di dalam garis. Tangan kanan mendekati kuning, tangan kiri agak jauh dari garis putih putus. Seperti ini kira-kira. Dan ini tangan kanan dekat ini, lihat spion itu jarak kita sama garis kuning masih jauh. Gak yang nginjek banget gitu. Bahkan belum nginjek sama sekali memang. Kita sen kiri, pindah lajur tengah. Kita pantau. Waduh, ini berat ini. Ini kalau Mas Bre masuk, berarti Mas Bre harus ngebut banget, zigzag. Ya, kita pindah lajur kanan lagi. Kita nggak ingin manuver yang ekstrim. Oke, coba kita pindah lajur tengah. Kita sen, gerak lambat, aman, kita gas. Jadi usahakan nggak belok patah saat di jalan tol, karena kecepatan tinggi belok patah pasti sangat berpengaruh. Khawatir oleng, Bray. Kita pindah lajur kanan ke arah Captiva. Wow, lampunya keren. Terus di depan ini ada gerbang tol yang tidak perlu berhenti, artinya kita harus jalan terus. Dan ini yang dikhawatirkan pemula adalah masuk gak ya. Nah, ini kalau kita ngukur dari ujung dashboard ke ujung dashboard rasanya mau kena. Kita cukup rasakan lingkar setir kita masuk di dalam lintasan. Kalau setirnya masuk berarti seluruhnya masuk, Bray. Kalau kita ngukurnya dari ujung dashboard mungkin kita masih berhenti di sana sekarang, karena pasti masih ragu-ragu ini masuk enggak ya gitu. Oke, kita sen kanan, pindah lajur lagi, karena di tengah ini truk yang mungkin nggak bisa diikuti kecepatannya, terlalu pelan. Captiva depan ini ban belakangnya, roda belakangnya itu camber, Bray. Ini tujuannya apa? Biar rodanya nggak ambles dan lebih stabil, Bray. Camber, rada miring, rada mekeh. Wow, mobil baru. Apakah Rasda? Nah, itu Belum. Ya, ini kalau sudah stabil gini, mainkan cruise control, kita bisa manfaatkan ini, Bray. Enak, karena kecepatannya stabil ya, nggak lari-larian yang nggak jelas itu. Kita melambat karena Captivanya ternyata melepas gas dari jauhan. Wah, diduluin Mirage Sport. Ini Captivanya kayak mau ke kiri, kayak enggak gitu ya. Itu posisi tanggung. posisi galau. Tanggung banget, nyebelin. Melambat, waspada. Selama ini tidak macet sih aman. Kalau sudah macet banget, mandek jegrek itu nyebelin. Oke, Bray, jadi kurang lebih begitu saja, Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.